Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SDN 017 Jayakopa. Untuk materi pertama itu yang akan disampaikan oleh Mariati. Kepada Mariati, silakan. Terima kasih kepada moderator. Pembacaan pertama yaitu pendidikan lingkungan hidup menurut guru mata pelajaran sekolah dasar kelas 6. Menurut guru spesialis pendidikan lingkungan hidup kelas 6, pendidikan lingkungan hidup merupakan program pendidikan daerah yang bertujuan untuk mendidik siswa tentang pentingnya ruang lingkup dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup kelas 6 merupakan materi tentang dampak perilaku negatif dan budaya kerusakan lingkungan serta peran peserta didik dalam menjaga lingkungan. Siswa dituntut mampu mengumpulkan informasi dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan membaca, serta mampu mengamati, bertanya, bereksperimen, berpikir, dan berkomunikasi. Pendidikan lingkungan hidup kelas 6 juga mengacu pada standar proses dan evaluasinya terkait dengan indikator kompetensi dan kesesuaian ataupun kelayakan sebagai sumber belajar pendidikan lingkungan hidup. Terima kasih kepada Mariati. Untuk rekan-rekan baru ketahui yang kami jelaskan ini materi lingkungan hidup tentang kelas 6. Tadi lupa saya bilang dulu. Untuk materi selanjutnya itu Anissa yang dari sampaikan Anissa kepada Anissa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi PLH di sekolah dasar pada kelas 6. Dari hasil wawancara yang kami lakukan di SD 017 Jayakopa didapatkan hasil bahwa satu, mengintegrasikan PLH di sekolah dasar adalah guru mengintegrasikan PLH dimulai dengan kegiatan literasi siswa, kemudian guru memberikan penjelasan serta contoh-contoh mengenai cara menjaga dan merawat lingkungan. Yang kedua, di sekolah tersebut mereka memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk mewujudkan sekolah hijau, di mana melalui langkah ini sekolah menciptakan anak-anak yang sadar akan lingkungan sekolah yang higienis dan hijau dengan menggunakan teknik seperti tersedianya tempat sampah. Sekolah tersebut juga membuat gerakan sosial yang dikenal dengan Go Green, di mana Go Green ini dapat dimanfaatkan sebagai kampanye menjaga lingkungan di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Irma. Kepada Irma dipersilakan. Selanjutnya materi integrasi siswa dalam PLH di sekolah dasar kelas 6. Adapun beberapa materi mengenai PLH yang terdapat di buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 di antara itu tema 1, selamatkan makhluk hidup, yang membahas mengenai tentang lingkungan sekitar siswa, termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial, dan tanggung jawab kita terhadap mereka, serta pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Dan selanjutnya materi buku khusus yang digunakan siswa dalam PLH di sekolah dasar kelas 6. Menurut guru yang mengajar di kelas 6, tempatnya di SDN 017 Jayakopa, menyatakan bahwasannya buku yang digunakan yaitu buku tematik, di mana di dalamnya ada 4 tema yang dipelajari oleh kelas 6, di mana siswa kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013 yang artinya siswa kelas 6 di sekolah tersebut belum menggunakan kurikulum merdeka. Terima kasih kepada Irma. Dan selanjutnya itu yang disampaikan oleh Pak. Pada Pak silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar PLH di sekolah dasar kelas 6. Beberapa metode yang digunakan dalam pengajaran pendidikan lingkungan hidup di SDN 017 Jayakopa ini yaitu yang pertama, metode ceramah, yang dimana cara guru menyampaikan pelajaran secara lisan, formal, dan terencana dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu diskusi. Cara guru menyajikan pelajaran di mana para peserta didik aktif dalam mengemukakan pendapat, pengetahuan maupun pengalaman dari materi yang telah ditentukan. Kemudian demonstrasi adalah cara yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik dengan tindakan atau memperagakan langkah-langkah pengerjaan sesuatu.
pembelajaran mengenai lingkungan. Kemudian percobaan adalah cara yang dilakukan melalui suatu proses atau percobaan dalam proses belajar mengajar. Kemudian karya wisata adalah cara penyajian pelajaran dengan membawa peserta didik langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Ini sama halnya dengan contoh implementasi pengamatan, yaitu misalkan membawa peserta didik ke luar kelas, yaitu ke lingkungan sekitar sekolah. Kemudian tanya jawab adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan misalkan mengenai lingkungan. Selanjutnya yaitu kegiatan rutin yang dilakukan siswa terkait PLH di sekolah dasar kelas 6 SDN 017 Jayakopa. Pada semua sekolah telah melaksanakan pendidikan lingkungan hidup melalui metode pengalaman langsung. Di antaranya adalah kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Pada SDN 017 Jayakopa ini, kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya yaitu setiap pagi siswa membersihkan lingkungan sekolah sebelum memulai pembelajaran sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan, baik jadwal piket kelas maupun jadwal piket lingkungan sekolah. Tujuan diadakannya kegiatan rutin ini yaitu untuk membangun kemandirian siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Syifa. Untuk dari saya sudah kami sampaikan ada yang dibaca kepada anda di baca yang silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran PLH di sekolah dasar kelas 6. Di SDN 017 Jayakopa melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana yang lain. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan, serta ramah lingkungan, misalnya tong sampah, sapu, pel, dan lain-lain. Selanjutnya ialah proses evaluasi dan penugasan kepada siswa terkait PLH di sekolah dasar kelas 6. Di sekolah SDN 017 Jayakopa, proses evaluasi dan penugasan yang diberikan dalam pelaksanaan pembelajaran berupa soal dan guru memperkenalkan dan menjelaskan kepada siswa lingkungan yang bersih selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan penghiburan dan tiket lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Andani. Untuk materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Marsa Linda. Kepada Marsa Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesulitan atau hambatan dalam penerapan PLH terhadap siswa kelas sekolah dasar kelas 6. Kesulitan atau hambatan dalam penerapan PLH kepada siswa kelas 6 SDN 017 Jayakopa. Dari hasil wawancara, guru tersebut mengatakan bahwa mungkin masih ada kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan pembelajaran PLH di sekolah tersebut. Akan tetapi dengan dampingan dan bimbingan guru, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan siswa-siswa yang antusias mengikuti arahan guru SDN 017 Jayakopa. Lalu ada dampak penerapan PLH pada siswa sekolah dasar kelas 6. Dari hasil wawancara guru tersebut mengatakan dampak dari pembelajaran PLH kepada siswa kelas 6 SDN 017 Jayakopa sangat membuat sekolah menjadi maju dan membuat siswa-siswa cinta akan lingkungan, karena dengan penerapan PLH pada kelas 6 Jayakopa membuat siswa-siswa tahu akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Marsa. Untuk kesimpulan dari kami itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran guru memperkenalkan dan menjelaskan kepada siswa lingkungan yang bersih, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan piket kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam menyampaikan materi. Untuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami membuka 2 pertanyaan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan. Bertanya. Silakan kepada Rahma.
Baiklah, perkenalkan saya Nurul Masriani dari kelompok 1. Izin bertanya, apakah ada program atau kegiatan yang melibatkan partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan lingkungan hidup di sekolah tersebut? Terima kasih kepada Nur Rahmat. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Pada hari ini dipersilakan. Terima kasih kepada Emin. Mohon pertanyaannya dikirimkan kemudian. Karena untuk pertanyaan pertama itu pertanyaan dari Nur Rahmat yang akan dijawab oleh Marsa. Kepada Marsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahmat Suryani, di mana pertanyaannya, apakah ada program atau kegiatan yang melibatkan partisipasi pihak sekolah dan orang tua dalam pendidikan lingkungan hidup di SDN 017 Jayapoka. Di sini setelah kami kemarin melakukan observasi, bisa kami lihat partisipasi pihak sekolah dan orang tua bekerja sama dalam membangun program atau kegiatan yang melibatkan lingkungan hidup. Di situ orang tua membantu pihak sekolah seperti mengajarkan anak tentang membuang sampah pada tempatnya. Lalu di situ juga mereka membuat sebuah ekosistem buatan seperti kayak ada taman seperti itu kan. Nah, di situ orang tua bekerja sama kepada pihak sekolah agar sekolah dan lingkungannya terlihat lebih baik dan siswa juga paham akan pendidikan lingkungan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Marsa. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Amelia yang akan dijawab oleh Siva. Kepada Siva, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Emilia dari kelompok 1, yaitu yang pertanyaannya, sebagai salah seorang pendidik, bagaimana cara mengajarkan etika lingkungan kepada siswa supaya dapat membentuk perilaku dan kebiasaan dalam jangka panjang. Nah, di sini mengajarkan etika lingkungan kepada siswa dengan cara yang efektif dan dapat membentuk perilaku serta kebiasaan jangka panjang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa diterapkan sebagai calon pendidik, yaitu yang pertama, integrasi ke dalam kurikulum. Contohnya itu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadikan topik lingkungan hidup relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, seperti penggunaan air dan listrik di rumah, pengelolaan sampah, dan pentingnya tanaman hijau di sekitar mereka. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis praktik, yaitu kegiatan di luar kelas. Ajak siswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan sekitar sekolah, dan mengunjungi tempat pengelolaan sampah dan daur ulang. Kemudian strategi kebiasaan dan pengulangan. Contohnya itu rutinitas harian. Buat kegiatan menjaga lingkungan sebagai bagian dari rutinitas harian di sekolah, seperti memilah sampah, menghemat air, dan menggunakan kembali barang-barang. Kemudian melibatkan keluarga dan komunitas. Contohnya itu yang seperti dijelaskan oleh Marsa tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Pak telah menjawab pertanyaan dari Emil. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan kepada rekan-rekan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.